Pada Saudara Dewi, boleh mengaktifkan kamera dan suaranya. Mungkin kondisi jaringan tidak memungkinkan. Saya alihkan lagi pertanyaan ini. MC Rindu bertanya kepada orang yang paling beruntung pada hari ini. Mungkin kepada Saudari Audisianturi, boleh mengaktifkan kamera dan suaranya. Sekali lagi, kepada Saudari Audi, boleh mengaktifkan kamera dan suaranya. Mungkin masalah jaringan. Saya alihkan kepada Kak Novia. Boleh mengaktifkan suaranya dan kameranya, Kak? Halo, Dek. Kepada Kak Novia, boleh memperkenalkan nama, jurusan, dan stambuknya, ya, Kak? Shalom, perkenalkan aku Novia dari jurusan Teknologi Pangan 2017. Aku ingin bertanya nih, Kak, kira-kira bagaimana kondisi Kakak hari ini dan hal apa saja yang Kakak syukuri sepanjang hari ini, Kak? Boleh berbagi dong, Kak? Oke, Dek, kalau kabarku hari ini baik. Untuk hal yang kakak syukuri hari ini sebenarnya banyak kayak gitu. Dalam hal sederhana pun semuanya ya harus kita syukuri kayak gitu. Tapi sekarang hari ini kakak merasa bersyukur karena boleh jumpa dengan teman-teman banyak di kampus karena KTP kakak tadi Semhas kayak gitu kan. Itu salah satu hal yang paling kakak syukuri, dan sekaligus kami juga boleh jumpa sama satu stambuk kayak gitu karena jarang-jarang sih kumpul, jadinya itu sih yang paling kakak syukuri. Dan banyak hal sih untuk kesehatan, makanan, minuman, dan segala perlengkapan yang Tuhan kasih kayak gitu. Dan tentunya kakak bersyukur sih bisa juga di sini jumpa sama teman-teman pelayan acara, sama koordinasi yang udah mempersiapkan ibadah sih, Dek. Baik, Kak Novia, terima kasih atas jawabannya. Memang banyak hal yang perlu kita syukuri sepanjang hari ini. Dari kita bangun pagi, kita boleh merasakan napas kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Kita boleh makan, minum, bahkan kita boleh beraktivitas seperti biasa. Kita boleh ke kampus, kita boleh jalan-jalan, bahkan kita masih boleh berkomunikasi dan berkumpul di tempat ini serta bersekutu melalui Zoom meeting. Jadi banyak sekali hal-hal yang perlu kita syukuri sepanjang hari ini. Jadi untuk mengakrabkan kita semua dalam ibadah ini, mari kita bernyanyi bertemu dalam kasih-Nya. Saudara
Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi daripada langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam daripada lautan. Kita akan memulai ibadah kita ambil sikap berdoa, kita saat teduh sejenak. Kasih setiamu yang kurasa lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan dalam dari lautan. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dan apakah ku mengenal Tuhan selain puji dan sembah? Mari kita serahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas penyertaan-Mu hingga pada saat ini Bapa. Kami dapat berkumpul dan bersekutu untuk mengikuti ibadah kami pada hari ini ya Bapa. Bapa, yang Kau berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Berkati yang ambil bagian dari pelayanan ini Bapak, mulai dari MC, song leader, pemusik, operator, yang menyampaikan firman-Mu, dan semua yang ada di ruangan ini, ataupun yang melalui virtual ya Bapak. Ya Bapak, biarlah tangan-Mu yang menjamah hati kami, biar kami fokus untuk menjalankan ibadah ini ya Bapak. Ya Bapak, tidak lupa kami ya Bapak, manusia yang tidak luput dari dosa, dan yang Kau ampuni kami ya Bapak, agar kami layak disebut sebagai anak-Mu, Bapak. Ya Bapak, terpuji termulia nama-Mu sekarang hingga Maranatha. Haleluya. Amin. Kita akan bermazmur, diambil dari Mazmur 136 ayat 1 sampai 9. Sekali lagi, Mazmur 136 ayat 1 sampai 9. MC akan membacakan untuk kita semua dan teman-teman dapat mengikutinya di dalam hati. Bersyukurlah kepada Tuhan, segala Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Allah, segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Kepada Dia yang seorang diri untuk melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan bijaksana, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya selama-lamanya kasih setia-Nya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Bulan dan bintang untuk menguasai malam, bahwasanya kasih setia-Nya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Kita harus bersyukur kepada Tuhan, yaitu Tuhan dari segala Tuhan, penguasa dari segala penguasa, bahkan sandaran dan penopang dari segala pendukung, atas kebaikan kepada kita, kasih setia-Nya kepada kita, dan hikmat yang diberikan kepada kita. Kita sebagai manusia ciptaannya
harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Kita lanjut ibadah kita. Kubawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Mari kita angkat lagu ucapan syukur kita dan persembahan kita dengan rasa syukur. Mari kita bernyanyi Kubawa Korban Syukur. Dan di akhir lagu kepada pembenyaris Pardosi kami undang untuk membawa kebenaran firman Tuhan. Saat masuk ke hadirat-Mu, ku tersyukur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagiku. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Mari kita berdoa. Selamanya Engkaulah ya Tuhan, Allah yang kepadanya kami bersyukur, Allah yang kepadanya kami menaruh hormat, Allah yang kepadanya kami menaruh puji-pujian. Oleh karena selamanya pula Engkau baik bagi kami ya Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, jika malam hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan secara hybrid, ada teman-teman yang di Medan yang juga kami masing-masing di tempat kami melalui virtual. Kami sungguh kembali bersyukur kepada Tuhan jika Engkau menyediakan waktu yang baik bagi kami untuk beribadah kepada Tuhan. Karenanya sungguh kami bersyukur untuk kebaikan-kebaikan Tuhan bagi kami secara khusus hamba-hamba-Mu para mahasiswa yang hingga saat ini terus-menerus di dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih untuk lebih kurang 3 tahun ini ya Tuhan kami menikmati penggembalaan Tuhan di masa-masa yang sulit, masa yang tidak mudah ini ya Bapa. Oleh karena banyak hal yang harus kami lakukan secara virtual dan banyak hal yang mengganggu pikiran kami, mungkin di dalam pekerjaan, studi, dan orang tua kami pun mengalami banyak persoalan. Namun kami bersyukur mendapati bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami. Terima kasih untuk kebaikan-kebaikan dan bukti cinta Tuhan yang kami alami waktu demi waktu Bapa. Dan malam hari ini kami bersama-sama dalam kerinduan untuk diajar oleh firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan kami memohon supaya Engkaulah yang menguasai hati dan pikiran kami masing-masing. Biarlah kiranya ya Bapa setiap kami yang mendengarkan pun yang menyampaikan boleh bersama-sama menikmati berkat Tuhan melalui firman-Mu yang akan menyapa kami pada malam hari ini ya Tuhan. Berkati setiap jaringan, perangkat kami yang kami pergunakan berfungsi dengan baik, sehingga ibadah ini boleh kami nikmati bersama-sama. Hamba-Mu yang akan berbicara, kiranya Tuhan yang memimpin dia, yang menguasai hatinya, di dalam segala keterbatasan, terlebih karena keberdosaannya, kiranya Tuhan yang memperlayakkan dia. Bersabdalah Engkau, kami siap mendengarkan, dalam Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Baik, selamat malam rekan-rekan sekalian dalam Tuhan Yesus. Kiranya kita terus-menerus mengalami anugerah demi anugerah, pemeliharaan demi pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga lagu yang baru saja kita naikkan adalah lagu yang kita aminkan di hadapan Tuhan. Bahwa hati kita
dilimpahi oleh rasa syukur, bahwa hati kita dipenuhi oleh rasa syukur kepada Dia. Baik, izinkan saya membagikan materi yang akan bersama-sama kita dengarkan dan pelajari malam hari ini, berbicara tentang cinta sejati, gitu ya. Menarik tadi ketika Bapak MC hampir 2 kali kalau tidak salah ingin menanyakan kabar dari kita, ternyata ada gangguan jaringan, gitu ya. Saya bisa membayangkan bagaimana para mahasiswa seperti saya dulu mengalami cinta seperti itu ya. Mungkin kalian waktu PDKT harus bikin akun Zoom barangkali ya. Mudah-mudahan nggak harus seperti itu. Janjian dulu sama yang didoakannya. Rupanya ketika ditanya mau nggak menerima aku, rupanya dia pura-pura jaringan tidak bagus gitu ya. Rupanya alasan untuk menolak cinta. Mudah-mudahan tidak seperti itulah. Karena agak-agak unik generasi kita saat ini. Di tengah-tengah kondisi pandemi secara khusus, kita bersyukur mudah-mudahan pada waktu yang ke depan kita akan bersama-sama bisa bertatap muka. Baik, berbicara tentang cinta sejati, masing-masing kita pasti mendambakan yang namanya yang sejati, apapun itu. Entah itu bukan cinta atau yang lain pun, kita pasti selalu mencari yang sejati, yang asli, yang memang itulah yang akan terus-menerus seperti yang kita inginkan, gitu ya. Kalau seperti saya penikmat kopi, sampai sekarang belum menemukan apa arti yang sejati tentang kopi. Tapi kita juga mau jujur atau tidak, cinta sejati itu apa sih, gitu ya. Kadang-kadang itu pun pengertian cinta yang sejati itu pun klise bagi kita. Ya, ada yang bilang cinta yang sejati adalah cinta yang tidak akan mengecewakan kita. Cinta yang akan terus setia ketika kita pun punya kelemahan-kelemahan, gitu ya. Cinta yang akan terus hadir di dalam hidup kita, gitu. Baik, tanpa berlama-lama mari kita membuka firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat 7 sampai ayat yang ke-21. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21 saya bacakan untuk kita, silakan diikuti dalam hati masing-masing. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Dia, di dalam Allah, dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Baik teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita juga punya kutipan-kutipan cinta, ya, kalimat-kalimat yang indah, misalnya dari novel-novel yang kita baca, dari Terelia dan seterusnya. Kita mungkin memiliki kalimat-kalimat yang
membuat cinta itu sedemikian kita hayati gitu ya. Ada yang bilang sungguh menyakitkan mencintai seorang yang tidak mencintai kita. Kadang-kadang kita gitu ya. Kita suka sama si X, tapi dia nggak suka sama kita. Si B suka sama kita, tapi kita nggak suka sama dia. Kadang-kadang aneh ya cinta ini. Kita mencintai seseorang, tapi dia nggak suka sama kita. Justru yang nggak kita suka, yang suka sama kita. Ada juga yang bilang cinta itu adalah semangat, gitu ya. Cinta adalah kepercayaan. Banyak kutipan-kutipan cinta yang kita mungkin jadikan quotes, ya kan? Cinta bukan berkata apa, ini salah kamu, tapi maafkan aku, gitu ya. Cinta itu juga bukan kamu di mana sih, tapi aku di sini, gitu. Jadi kita punya definisi-definisi, kita punya cara-cara untuk mengungkapkan cinta juga. Masing-masing kita juga punya bahasa cinta yang berbeda. Kalau saya sendiri kepada istri di rumah agak pelit soal pujian. Ya, agak pelit, sulit memuji gitu ya, sulit memuji. Jadi kadang-kadang dia minta masakannya dipuji. Enaknya enak gitu. Enggak ikhlas katanya. Lalu ketika kita bilang enggak enak, kok gitu katanya. Tapi bahasa cinta saya itu lebih kepada pelayanan. Kadang-kadang dia pulang ke rumah, ya rumah sudah saya pel, cuci piring semua sudah beres, dia tinggal makan. Karena bahasa cinta saya itu lebih kepada pelayanan, ya. Ada orang yang bahasa cintanya itu adalah berupa gift, pemberian gitu ya. Ada juga yang bahasa cintanya berupa quality time, suka berjalan-jalan. Jadi macam-macam bahasa cinta kita. Mungkin itu dipengaruhi oleh keluarga kita juga gitu ya. Kalau kayak kami agak jarang bercerita-cerita soalnya di rumah waktu dulu gitu ya. Tapi teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, ini hanyalah informasi ya. Ketika kita membaca tulisan-tulisan cinta, quotes-quotes cinta yang membuat kita terpesona, tapi itu hanyalah informasi bagi kita. Kita tidak pernah mengalami itu di dalam kehidupan kita. Tapi cinta yang sejati adalah ketika kita mengalami perjumpaan. Ya. Jadi quotes-quotes ini adalah informasi. Tapi cinta sejati adalah relasi, perjumpaan. Ya, antara satu oknum dengan pribadi yang lain. Itulah cinta. Tapi soal sejatinya nanti dulu kita lihat ya. Gitu. Jadi inti daripada cinta itu bukan sekedar informasi. Jadi kalau katanya si A mencintaimu, itu hanya akan menjadi informasi jika dia tidak pernah menunjukkan cintanya kepadamu. Nah, kira-kira gitu ya. Mudah-mudahan ngerti. Jadi kalau dia hanya menyampaikan informasi misalnya melalui orang lain gitu ya, maka seorang perempuan tidak akan mungkin menjauh cinta kita kalau kita tidak pernah menjumpai dia, mengalami relasi perjumpaan dengan kita. Itulah cinta. Jadi kalau dia hanya sekedar informasi, maka itu bukanlah cinta. Cinta itu harus termanifestasi, terwujud nyata, gitu ya. Terungkapkan, baik melalui perkataan secara verbal maupun melalui tindakan. Ya. Itulah cinta. Maka nanti kita akan belajar bersama-sama. Lalu teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita memilih orang untuk kita cintai? Ya, kalian pasti punya kriteria lah ya untuk dicintai. Bisa bikin arsik misalnya yang laki-laki. Bisa mertukang minimal manokok gantungan baju misalnya gitu-gitu. Kita punya kriteria-kriteria untuk kita cintai. Mungkin seperti opa-opa ini, gitu ya. Atau harus anak Tuhan. Atau harus memiliki pekerjaan yang mapan, gitu. Kita punya kriteria-kriteria ketika misalnya kita melihat film Korea, kriteria kita kadang dipengaruhi oleh apa yang kita lihat dan tonton, apa yang kita baca. Ya minimal seperti siapa namanya nih, si Lee Min Ho itulah seperempatnya pun gitu ya. Ya kalau bisa cinta Tuhan, kalau bisa kaya gitu ya, enak kali ya, itu nggak kalau bisa namanya. Kalau bisa cantik, nggak apa-apa dokter gitu misalnya kan. Banyak kali permintaan kita. Tapi itu adalah realita bahwa kita selalu punya kriteria untuk mencintai seseorang. Tapi realita yang lain yang sering kita abaikan adalah kita sering mencari sosok yang cocok dengan kriteria kita, tapi kita jarang menanyakan cocok nggak aku sama dia ya, gitu. Kita jarang ngaca gitu, kita jarang berkaca gitu. Iya kan? Jadi
kita lebih cenderung mencari yang cocok dengan hati kita. Tapi kita sering lupa menanyakan apakah aku cocok dengan dia. Gitu ya. Karena jadi kalau seperti ini prinsip cinta kita itu bukan cinta. Karena apa? Kita sedang mencari seseorang untuk memberi kepuasan kepada kita. Kita sedang ingin mendapatkan kepuasan daripada orang lain. Padahal cinta itu kan sinonimnya adalah kasih. Kasih itu adalah beri. Cinta itu adalah tentang memberi. Seorang senior pernah mengatakan begini, apa tujuanmu menikah? Katanya suatu saat. Untuk mencari kebahagiaan. Gitu. Ternyata tujuan pernikahan bukanlah untuk mencari kebahagiaan. Kalau tujuan kita untuk mencari kebahagiaan menikah, maka kita tidak akan pernah bahagia. Tapi apa? Tujuan pernikahan adalah untuk memberi kebahagiaan. Nah, gitu ya. Jadi tujuan pernikahan adalah aku datang untuk memberi kebahagiaan kepada pasanganku. Jadi kalau dia juga punya prinsip yang sama, aku datang untuk memberi kebahagiaan bagi pasanganku, maka sama-sama bahagia karena akan berlomba-lomba untuk saling membahagiakan. Itulah tujuan pernikahan. Itulah tujuan cinta, gitu ya. Jadi kalau kita datang untuk mencari kebahagiaan, seperti pengalaman saya nih, pulang dari sekret membahas firman Tuhan, dalam hati waktu dalam persiapan pulang, oh nanti udah disiapkan makanan, oh nanti sudah disiapkan air panas untuk mandi. Gitulah ekspektasi dari sekret. Lalu kemudian ternyata saya tidak tahu bahwa istri saya di rumah punya ekspektasi. Oh, si abang sudah mau pulang. Aqua di galon, aqua di galon mananya? Oke, air aqua galon habis. Sedang menunggu untuk mengangkat. Sebentar lagi aku akan curhat. Sudah mau datang tempat curhatku, pikir dia. Lalu kemudian ketika saya sampai di rumah, langsung disambut dengan kata-kata itu. Belum masukkan sepeda motor ke rumah, bang habis aqua. Aku emosi gitu, marah hanya gara-gara itu. Padahal itu biasa aja aku kerjakan sering gitu. Loh kok marah ya setelah beberapa waktu kok marah gitu. Ternyata karena ekspektasi yang tadi itu. Jadi ekspektasi berjumpa dengan ekspektasi akhirnya saling menuntut. Kalau aku mempunyai rencana dari luar akan pulang memberikan kebahagiaan bagi dia, lalu dia juga punya rencana yang sama, suamiku akan pulang, aku akan membahagiakan dia, maka dua-duanya akan sama-sama bahagia, gitu ya. Maka teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya sarankan cari pasangan hidup sekarang waktu mahasiswa, ya. Di saat-saat sekarang paling tepat waktunya. Tapi ingat, bukan sekedar yang sesuai dengan kriteria kita. Tapi apakah aku akan datang untuk memaksimalkan hidup si adik ini, si abang ini, gitu ya. Maka supaya kalian tidak terjebak nanti di dalam pernikahan selanjutnya, kemudian kalian kecewa, kok kayak gini aslinya, waktu pacaran nggak kayak gitu ya. Nanti kita bahas khusus tentang itu ya. Baik, maka kalau kita melihat segitiga cinta, bukan cinta segitiga ya, yang sering diajarkan bagi kita, ada tiga titik di sini. Jadi intimacy, passion, dan komitmen ya. Ini suka. Lalu di sini adalah cinta yang tergila-gila, ada hasrat seksual juga di sini. Lalu di sini berbicara tentang komitmen. Ini secara singkat saja, ya. Lalu kemudian supaya kita mendapatkan cinta yang sejati, tiga bagian ini harus seimbang. Intimacy, passion, dan komitmen harus seimbang. Karena apa? Kalau hanya intimacy dengan komitmen, kita akan melahirkan cinta yang persahabatan. Tidak pernah merasa romantis gitu ya. Tapi kalau hanya intimacy dengan passion, maka lahirlah yang namanya apa? Romantik love gitu ya. Kita selalu berbunga-bunga gitu ya. Kita selalu merasa ingin membaca WA-nya yang kemarin itu gitu ya. Berulang-ulang kita baca rasanya kayak bunga-bunganya tetap sama, so sweet-nya tetap sama gitu. Lalu passion dengan komitmen itu melahirkan cinta yang gila gitu ya. Seksual terjadi di sini gitu. Jadi dia merasa berkomitmen gitu. Tapi ternyata dia harus diikuti dengan rasa suka gitu ya. Intimacy. Maka teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, tiga bagian ini harus
harus seimbang supaya pernikahan itu, supaya relasi itu tetap indah. Ada komitmen, ada rasa intimasi, kedekatan terus-menerus dibangun, lalu kemudian hasrat seksualnya juga terus-menerus terbangun gitu. Karena kadang-kadang di dalam pernikahan, makanya tidak heran ada yang terjadi perceraian karena apa? Komitmennya sudah kosong gitu ya. Tapi ada juga komitmen sama intimasinya tetap kuat, tapi kedekatan jiwanya, seksualnya terabaikan, tetap tidak sehat gitu ya. Tapi ada juga yang hanya bagian ini. Makanya ada yang namanya seks bebas gitu ya. Maka teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita harus memiliki bagian-bagian ini supaya relasi itu secara sehat. Kita melihat intimasi ini, ada komunikasi yang intim dan intens gitu ya, membahagiakan pasangan, perasaan sangat senang ketika bersama pasangan. Kita pengen kali selalu ketemu dia gitu ya, walaupun masih jaga jarak gitu ya, mengerti dan mendukung orang yang kita cintai keadaannya, menghargai orang yang kita cintai itu. Kemudian passion ini adalah kebutuhan seksual kita ya, secara manusiawi seksual itu dibutuhkan. Tapi tujuan bukan untuk seksualnya, ya. Keinginan untuk bertemu dengan pasangan, kita merasa butuh dengan dia, saling ingin diasuh dan mendominasi satu sama lain, gitu ya. Ingin hadir bagi orang lain, bagi pasangannya. Lalu memikirkan orang yang kita cintai itu, kita terbayang-bayang sama dia, kita scroll terus foto-fotonya di Instagram, gitu ya. Lalu kita ingin berkorban. Ya, komitmen kalian sudah tahu lah. Komitmen itu adalah ketika ada pasang surut dalam relasi itu, kita tetap berkomitmen menjaga relasi. Kasih itu adalah dari Allah. Ya. Kasih itu berasal dari Allah, ayat yang ke-7. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Ini harus kita pahami. Ketika kita mencintai seseorang, jangan berani-berani kalau engkau tidak mengalami kasih Allah terlebih dahulu. Lalu kemudian Allah adalah kasih, ayat yang ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih itu sendiri. Lalu kemudian penggerak kasih Allah adalah dirinya sendiri, bukan dari luar dirinya. Ia mencintai karena dia adalah cinta itu sendiri, bukan karena kita cukup cantik sehingga dia mencintai kita, enggak. Tapi karena dia memang mencintai kita apa adanya diri kita, gitu ya. Kasih Allah berbeda dengan kasih dunia. Jadi kasih Tuhan itu meruntuhkan yang namanya kriteria-kriteria Lee Min Ho yang di atas tadi itu, opa-opa itu. Sarang-sarang tawon itu. Meruntuhkan semuanya itu. Karena penggerak kasih itu adalah dirinya sendiri. Bukan rupa, bukan harta, bukan status kita. Tapi karena Allah mengasihi kita sedemikian rupa. Maka kasihnya itu apa buktinya? Manifestasinya apa? Wujud nyatanya apa? Di dalam Kristus. Ya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya apa? Kita hidup olehnya. Kita hidup oleh cinta itu. Dan kita hidup di dalam cintanya itu. Wujud nyatanya adalah Kristus yang hadir ke tengah-tengah dunia memberikan nyawanya untuk penebusan bagi kita. Jadi dia turun ke dalam dunia. Wujud nyatanya ada. Dak kolak kata, sayang nimu, Pak bener dong, kayak yang dibilang di kampung itu kan. Tapi nyata termanifestasi di dalam Kristus ketika dia menanggung bagi kita dosa-dosa kita. Ketika dia terpaku di Kalvari, itulah wujud nyata kasih Allah dinyatakan. Jadi tidak hanya kata-kata yang tertulis dalam Alkitab itu, nyata dilakukan. Yohanes 3:16 paling terkenal ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa. Supaya kita yang dicintainya ini tidak binasa. Tapi beroleh hidup yang kekal. Kasih itu nyata. Saya tidak tahu bagaimana kalian memanifestasikan, menyatakan cinta kalian secara virtual. Iya kan? Apakah lewat isi pulsa, isi paket gitu? Kalian yang lebih tahu. Ya. Lalu cinta sejati itu apa? Tidak berubah meski yang dicintainya itu berubah.
tidak berkurang meski yang dicintainya berkurang, gitu ya. Ya, ada yang bilang gini sih, ya makin tua memang wanita itu akan makin jelek. Tapi satu hal yang disyukuri adalah makin tua, mata lelaki juga makin rabun untuk melihat kecantikan, gitu ya. Jadi seimbang tetap. Cinta sejati yang daripada Tuhan adalah cinta yang tidak berubah. Kalau kita mau mencatat berapa kali kita berubah dan berubah, berjanji dan berulah, berjanji dan berulah, berjanji dan berulah, tapi Tuhan tetap cinta kepada kita. Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tidak membuang kita. Tuhan tidak mengabaikan kita. Buktinya apa? Manifestasinya di dalam Kristus yang di atas tadi. Dan buktinya kita masih tetap bernapas hingga sekarang. Bukan karena Ia tidak bisa hidup tanpamu. Bukan karena Kristus tidak bisa hidup tanpa kita. Tapi justru karena kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Ya, Dia mengasihi kita sedemikian rupa. Itulah cinta yang sejati di dalam Tuhan. Cinta dunia itu adalah, udah sering saya sampaikan, karena, ya. Tapi cinta Allah adalah walau. Dan cinta dunia adalah kalau engkau baik kepadaku, aku akan sangat baik kepadamu. Cinta Allah itu adalah walau. Allah mengasihi kita bukan karena, tapi walaupun kita tidak memenuhi kriteria itu, kita tidak pantas untuk cinta itu, tapi Ia mengasihi kita. Luar biasa ya. Saya tidak tahu apakah ada di antara kita yang mengasihi seseorang, mencintai seseorang karena kelemahan-kelemahannya. Untuk kelemahanmu itulah aku hadir, menyeimbangkan hidupmu. Saya nggak tahu kalau ada yang begitu, mantap ya. Karena apa? Kalau kita mencintai seseorang karena, itu biasa aja, itu standar lah ya, gitu ya. Tapi kalau kita bisa mencintai seseorang walaupun, wow, dari mana cinta ini berasal? Cinta macam mana? Macam apa ini? Bukan karena, tapi walaupun. Itulah cintanya Allah, itulah cinta yang sejati. Lalu menjadi pertanyaan bagi kita adalah seberapa layak Anda untuk diperjuangkan sampai mati? Kira-kira abang itu mau nggak ya sampai mati memperjuangkan kalian, gitu ya? Ketika saya pertama kali dikasih tahu telah pacaran dengan kakak kalian, karena mertuaku waktu itu tahu pekerjaanku tidak jelas, adalah hamba Allah, gitu ya. Ya sempat ditolak begitu, ditolak. Nggak ada yang lain atau dicari pekerjaan yang lain sedemikian rupa, gitu ya. Tapi kemudian cinta itu membuat kakak kalian tetap bertahan, gitu ya. Lalu pengalaman yang kedua, setelah 2 tahun kami pacaran, dia punya kesempatan untuk studi lanjut. Lalu dengan catatan ketika dia studi lanjut dia akan penempatan ulang, gitu ya. Lalu dia nanya, waktu itu ditelepon lah, ya. Saya kebetulan di Medan waktu itu. Ini ada kesempatan aku kuliah, melanjutkan karir, gitu ya. Lalu kemudian ya aku menjawab begini, kau belum istriku, aku nggak punya hak, gitu ya. Kalau kau ingin mengejar karirmu silakan, tapi kita putus, gitulah kira-kira waktu itu. Tapi kita putus, gitu. Lalu dia menangis dan memutuskan untuk tidak mengambil studi lanjutnya itu dan meneruskan karirnya sampai sekarang seperti itu, gitu. Lalu cobaan yang ketiga adalah setelah kami menikah, gitu ya, karena mereka sekali 3 tahun biasanya mutasi, gitu. Lalu kemudian kami membuat surat permohonan ke kantor pusatnya supaya dia bisa ikut suami, gitu. Lalu kemudian itu pun disepakati lah kemudian. Dengan konsekuensi bahwa karirnya akan seperti itu aja terus, flat. Makanya sekarang atasan dia ada adik kelasnya, ada satu angkatannya, gitu. Flat jadinya. Ya udah, jadi dia pelaksana terus, gitu. Ya udah, sampai sekarang ya begitulah adanya, gitu. Kami terus bertahan tetap di sisi kalang melayani bersama. Lalu kemudian suatu saat kami ada pertikaian lah ya, gitu, pertikaian. Lalu tanpa sengaja dia seperti mengungkit itu, aku sudah berjasa banyak untukmu, gitu. Karena apa? Ya gajinya kan lumayan lah ya untuk dibandingkan dengan hamba Allah, gitu. Lalu kemudian kami bersama-sama mengevaluasi diri. Apakah engkau sedang berkorban demi aku atau demi cinta kita bersama? Gitu. Maka ketika kita sedang memberikan sesuatu kepada pasangan, kita tidak sedang berkorban.
Karena apa? Kita sedang melakukan untuk diri kita sendiri karena kita adalah Dia gitu. Maka teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, seberapa layak kita untuk diperjuangkan sampai mati? Ada nggak di sini yang sebegitu layaknya kau harus mati demiku, Bang? Atau seberapa beranikah kita berjuang sampai mati untuk orang lain yang kita cintai? Nah, kalau dibalikkan kalimat ini, saya pikir tidak ada di antara kita yang layak untuk diperjuangkan sampai mati juga. Nah ini tadi, untuk siapa Anda rela berjuang sampai mati? Tentu saja untuk orang yang paling kita kasihi. Minimal orang tua kita, minimal keluarga kita. Untuk mereka lah kita akan rela berjuang sampai mati. Gitu ya. Maka untuk orang yang baik menurut kriteria kita, mungkin banyak orang yang rela berkorban. Tapi untuk orang yang jahat, seperti saya, seperti Anda, seperti kita, hanya satu sosok yang pernah rela menanggung derita baginya. Siapa itu? Kristus. Hanya satu yang pernah. Dalam sejarah dunia. Untuk orang jahat ada rela mati, itulah Kristus. Itulah cinta sejati. Keren kali ya. Gitu. Ya kalau biasanya kita akan, bourgeois gitu. Sorry sekali-sekali bahasa Inggris ya. Nah bourgeois itu, keburjuian dan sini. Biasa. Tapi jahat kali itu sama aku. Sampai mati akan ku baik aku sama itu gitu. Agak jarang itu. Semi semua rankir. Apa? Bukan, saya siapa? Itu namanya. Lagi absen kah? Bukan semi. Baik. Silakan nanti lanjutkan absennya ya. Baik. Untuk siapa? Maka hanya satu dalam sejarah dunia. Yaitu Kristuslah yang pernah melakukan itu. Untuk saya dan untuk Anda. Maka cinta Kristus itu membawa hidup. Ya. Ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anak yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup. Supaya kita tidak binasa. Ya. Roma 6:23. Sebab upah dosa ialah maut. Gitu ya. Supaya kita hidup. Supaya kita tidak binasa. Supaya kita tidak memperoleh murka Tuhan yaitu neraka itu. Kita hidup di dalam kekekalan. Cinta Kristuslah yang membawa hidup. Maka cinta sejati adalah membangkitkan. Ya. Bukan merongrong. Bukan menjajah, bukan menjatuhkan, tapi ia menghidupkan. Itulah cinta sejati. Maka cinta Kristus membawa kita ke dalam kehidupan yang kekal di rumah Bapa. Ketika Kristus sudah menanggung bagi kita. Lalu cinta Kristus membawa apa? Pendamaian. Inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anak sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Membawa keselamatan, membawa jalan keluar, membawa solusi-solusi. Itulah cinta. Bukan membawa kerusuhan. Itu bukan cinta. Maka cinta Kristus membawa pendamaian. Kita yang tadinya harus dibuang, dimusuhi oleh Allah Bapa, tapi kemudian di dalam Kristus kita didamaikan. Ini berita cinta sejati teman-teman yang harus kita syukuri pada malam hari ini. Lalu yang menarik adalah ayat 17, cinta Kristus membawa keberanian pada hari penghakiman. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu apa? Kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, artinya apa? Cinta kalian menjadi sempurna ketika apa? Bu, katanya gini, jangan merasa itu ya. Salah satu bukti bahwa kita sudah sangat terbuka di hadapan pasangan kita adalah ketika kita berani kentut di hadapannya. Agak unik gitu. Kita tidak perlu lagi takut di hadapan pasangan kita. Kita tidak perlu lagi berpura-pura di hadapan pasangan kita. Maka di hadapan Tuhan tidak perlu lagi kita berpura-pura aku suci, aku ikut kematian, pertanian. Enggak. Karena apa? Ketika kasih Kristus nyata di dalam kita. Maka supaya itu nyata apa? Yohanes 1:12. Tetapi barang siapa yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Menerima Kristus, menerima keselamatan itu. Kalau kalian sudah memberikan cinta kalian yang sejati kepada seseorang, lalu dia menolak, siapa yang rugi? Kalian tulus sekali, ganteng kalian, mapan. Tapi ditolak cinta kalian, siapa yang rugi kira-kira? Kalian atau yang menolak? Yang menolak itu cuy. Makanya di balik kesuksesan seorang laki-laki, di balik kebahagiaan seorang laki-laki katanya ya, selalu ada wanita yang menyesal. Katanya ya gitu.
Padahal dulu waktu mahasiswa culun kali itu, aduh kok tolak lah itu, sekarang kok jadi keren kali dia ya, gitu misalnya gitu. Makanya jangan lihat wajahnya yang berminyaknya itu sekarang karena mikirin jurnal ya. Oke. Maka supaya cinta itu sempurna, artinya adalah kita harus menerima cinta itu. Bagian Allah menyediakan cinta, bagian kita adalah menerima cinta. Ngerti ya? Jadi ada bagian Allah, ada bagian kita. Makanya dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bagian Allah adalah menyediakan jalan, bagian kita adalah mengikuti jalan itu. Jadi sempurnalah cintanya ketika kita menerima Yesus dalam hati kita. Lalu kemudian itu menjadi jaminan keselamatan bagi kita. Kita masuk surga. Dan kita tidak takut lagi kepada neraka itu. Sempurnalah itu. Demikianlah, makanya dikatakan 1 Korintus 13 ya. Demikianlah ketiga hal ini tinggal, yaitu apa? Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Kenapa? Kenapa diantara iman dan pengharapan dan kasih yang paling besar adalah apa? Kasih. Karena apa? Karena kasihlah yang akan kekal. Iman itu dibutuhkan ketika kapan? Ketika kita masih di dunia ini, masih hidup. Pengharapan itu dibutuhkan kapan? Ketika kita masih di tengah-tengah dunia ini, ketika masih hidup. Tetapi kasih itu akan bertahan sampai selama-lamanya. Ketika kita di dalam kehidupan yang kekal di rumah Bapa, kasihlah yang kita nikmati di sana selama-lamanya. Itu adalah ya dan amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Maka kasih lebih besar di antara segalanya. Makanya dalam Roma 5 ayat 8-11 dikatakan apa? Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kapan? Ketika kita masih berdosa. Kalau kita biasanya gitu ya, kalau berubah dulu kau, baru ku kasih nanti. Misalnya sama adik kita. Tunggu baik dulu kau, baru nanti aku baik samamu. Tapi ketika kita masih berdosa, Kristus sudah berjuang sampai mati untuk saya dan saudara. Kita nggak ditunggu baik dulu. Lunasi dulu dosamu yang kemarin, cuy. Nggak. Saat kita masih di dalam kubangan dosa itu sendiri. Lalu dikatakan selanjutnya apa? Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Kristus telah membenarkan kita oleh darahnya yang tercurah di Kalvari. Kita pasti akan diselamatkan. Dari apa? Dari murka Allah. Karena apa? Sebab jikalau kita ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya kebangkitan Yesus. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah dalam Allah oleh Kristus Yesus Tuhan kita sebab Dia telah menerima pendamaian itu. Maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah berita sukacita, cinta terbesar yang harus kita sambut. Cinta dunia ini bisa mengecewakanmu. Kadang-kadang ada teman yang pernah bercerita bahwa ada adiknya yang kemudian tidak mau menikah dengan laki-laki lain, dengan laki-laki lah ya. Karena apa? Bapaknya sangat jahat. Jadi bagi dia, bapakku saja mengecewakanku, apalagi lah laki-laki lain. Kemudian dia tidak percaya lagi kepada cinta. Banyak cinta di dunia yang membuat kita menjadi traumatis terhadap cinta. Karena apa? Dunia ini akan mengecewakan dengan cintanya. Yang apa? Yang dinamis itu. Yang berubah itu. Tapi cinta Kristus adalah kekal. Tidak pernah berubah. Ketika kita masih berdosa saja, Yesus sudah mau menanggung, menderita bagi kita. Lebih-lebih lagi sekarang, gitu ya. Maka cinta sejati hanya ada di dalam Tuhan. Hanya di dalam Yesus. Maka hakikat manusia adalah berdosa. Tapi hakikat Allah adalah kasih. Ya. Tapi teman-teman jangan salah juga, Allah itu adalah Allah yang adil. Ini sudah berulang-ulang juga saya sampaikan. Tapi wujud keadilan Allah adalah ketika Kristus menanggung bagi kita, menderita bagi kita, supaya kasihnya itu kita peroleh. Surga kehidupan yang kekal, supaya kita tidak binasa. Maka hanya di dalam Kristus satu-satunya. Cinta bukanlah cinta yang membiarkan manusia terus berdosa. Ada juga konsekuensi daripada dosa. Apakah Anda ingin membiarkan pasangan Anda tetap buruk dengan kelakuannya? Itu bukan cinta. Anda akan menegur dia juga.
Tapi cinta Tuhan justru membuatnya menanggung penderitaan karena dosa-dosa siapa? Orang-orang yang dicintainya. Bayangkan ketika pasangan Anda, pacar Anda, menanggung bagi Anda, padahal Anda lah yang melakukan kesalahan. Dia menerima hukuman, supaya Anda yang dicintainya tidak mendapat penderitaan. Itulah kasih Kristus yang sejati bagi kita. Bagi siapapun, tidak ada dosamu yang terlalu besar sehingga cinta Kristus tidak cukup untukmu. Perhatikan ini baik-baik. Tidak ada dosa yang terlalu besar sehingga cinta Kristus tidak cukup untukmu. Ada orang yang begitu, udahlah, nggak usah lagi aku kepada Tuhan, udah terlalu banyak dosaku. Tidak, cukup cintanya itu. Tapi ingat, tidak ada juga dosa yang terlalu kecil sehingga engkau tidak membutuhkan cinta Kristus. Cukup baiknya aku nggak butuh aku Kristus itu kebaktian itu misalnya. Ya, tidak ada dosa yang terlalu besar. Lalu tidak ada juga kalau terlalu cepat untuk mengikut Yesus. Masih muda kok, masih banyak waktu. Seperti pencuri pada malam hari datangnya kematian itu. Ya, tidak ada kata terlalu cepat, tapi tidak ada juga kata terlambat. Udah terlalu banyak dosa, udah terlambat ini. Enggak. Jika hari ini saatnya engkau menerima cintanya, terima. Berlaku untukmu. Tidak ada kasih yang lebih besar, ya, daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya, kata Yesus. Maka dikatakan dia selanjutnya ayat 15, aku tidak lagi menyebut kamu hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu adalah sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Kita adalah sahabat-sahabat Allah yang kepada kita dia rela memberikan nyawanya. Itulah kasih yang lebih besar, kasih yang sejati. Pengampunan disediakan oleh Kristus bagi kita, bagi saya, bagi saudara. Maka sambutlah kasih Tuhan itu. Maka meskipun berulang kali kita mematahkan hatinya dengan dosa-dosa kita, tetapi ia tidak menyerah. Hingga kemana? Hingga Kalvari, hingga kepada kematian itu. Yesus memperjuangkan kita. Supaya apa? Kita tidak binasa, melainkan apa? Kita bersama-sama di rumah Bapa di dalam kehidupan yang kekal nantinya. Maka teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, jika engkau belum pernah menyambut Yesus di dalam hatimu, hari ini buka hatimu untuk cinta itu. Cinta yang sejati itu di dalam dia. Karena apa? Dia tidak pernah menyerah. Hanya cinta Yesuslah yang sanggup untuk menyelamatkanmu dari dosa-dosamu. Hanya di dalam dialah jalan itu menuju ke dalam kehidupan yang kekal. Bagian yang kedua adalah, jika engkau mau mencintai seseorang, pastikan dia mencintai Kristus. Cari seseorang yang lebih mencintai Tuhan daripada cintanya kepadamu. Karena apa? Kalau dia mencintai Kristus, dia ada di dalam kasih. Pasti dia tahu cara mengasihimu dengan benar. Baik laki-laki maupun perempuan. Cari dia yang mencintai Kristus yang ada dalam kasih yang sejati itu. Bagaimana aku bisa menceritakan, bagaimana aku bisa menyeduh kopi yang enak kalau aku tidak pernah menikmati itu? Karena saya pernah setiap hari sih mencicipi kopi di Sidikala, maka saya berani merekomendasikan kopi di Sidikala. Kalau kumpul-kumpul dengan teman-teman staf di Sumbago, Parikantas, ya saya sering menjadi bagian penyeduh kopi lah. Gitu. Mustahil saya bisa mewujud nyatakan itu kalau tidak pernah mengalami itu. Mustahil seseorang bisa mencintaimu dengan benar kalau dia tidak pernah mengalami cinta yang sejati dari Kristus. Ngeri ya. Ya memang itulah. Gitu. Cintai seseorang yang cintanya lebih besar kepada Tuhan daripada cintanya kepadamu. Jika tidak, bahaya. Maka Kristus harus berada di mana? Di urutan keberapa dia di dalam segala prioritas-prioritas cintamu. Mungkin engkau mencintai studimu, mungkin engkau mencintai keluargamu, mungkin engkau mencintai pacarmu. Tapi Kristus, jangan buat dia di dalam nomor satu. Tapi dia harus menjadi satu-satunya. Jangan buat Yesus bersaing dengan pacar-pacarmu, studi-studimu, enggak. Dia harus menjadi satu-satunya yang engkau cintai. Karena engkau mencintai Kristus, engkau akan mencintai studimu dengan benar. Ya enggak? Karena engkau di dalam Kristus, engkau akan mencintai keluargamu dengan benar. Bapak, mama, adik, kakak.
Karena engkau di dalam kasih yang sejati, engkau akan mencintai hidupmu dengan benar. Orang yang tidak mencintai hidupnya, dia belum ada di dalam Tuhan. Ya. Maka bahkan kepada dirimu pun tidak akan berhasil engkau mencintai dirimu kalau engkau belum pernah mengalami kasih Kristus dengan nyata. Maka hari ini Tuhan memanggilmu untuk menikmati kasih yang sejati itu di dalam Dia. Dan perhatikan, engkau ke depan akan menemukan cinta-cinta yang sejati, yang lain. Karena Tuhan akan menuntunmu. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Roma 10 ayat 9 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Maka jika engkau menerima Yesus, percaya kepada Yesus, cintanya itu dianugerahkan kepadamu hari ini. Tidak menunggu besok. Sama seperti yang di sebelah kanannya itu. Detik-detik terakhir kematiannya, dia menyambut cinta Yesus, maka Yesus berkata, hari ini juga aku bersama-sama dengan engkau di dalam Firdaus. Maka tidak ada kata terlambat untuk menyambut cinta Yesus. Lihatlah gambar yang tersalib itu. Begitu lebar tangannya terbuka menyambutmu, mengundangmu untuk datang ke pelukannya. Kerangkulan kasihnya itu. Ia sedang berkata, mari. Datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Mungkin engkau letih memikirkan cinta-cinta dunia ini. Mungkin engkau berbeban berat karena terlalu sering dipatahkan hatimu oleh dunia ini. Maka cinta yang sejati dalam Dia. Mungkin engkau sudah lelah. Di rumah orang tuamu selalu bertikai. Engkau tidak menemukan keluarga yang ideal. Datang kepada Yesus. Dia akan memulihkanmu. Saya dilahirkan dalam keluarga bapak saya itu memabuk sampai dia meninggal kanker. Kami merawat dia kemarin di Medan bulan 11 tahun lalu dia meninggal. Dia kanker paru karena perokok berat dan peminum tua sampai jam 3 subuh. Tidak pernah mengalami cinta dari dia. Sangat bersyukur berjumpa dengan Kristus di fakultas pertanian kita yang kita cintai dan dipulihkan. Barangkali saya lah orang yang paling insecure di masa lampau. Tidak berani bicara. Duduk di paling belakang terus kalau kuliah. Tapi berjumpa dengan kasih Tuhan, memulihkan, menumbuhkan, membangkitkan, menghidupkan. Itulah cinta yang sejati. Maka jangan pilih cinta-cinta yang mungkin kelihatannya nikmat di dunia ini. Cinta terhadap tontonan-tontonanmu di YouTube-mu, saya tidak tahu apa yang kalian akses. Cinta terhadap gadget-gadgetmu, cinta terhadap game-gamemu. Kelihatannya itu memuaskanmu, tapi itu sesaat. Dan gadgetmu tidak akan pernah mati untuk memperjuangkanmu. Hanya Yesus. Hanya Yesus. Cinta yang hidup, cinta yang relasi. Gadgetmu itu tidak akan pernah mencintaimu. Dia hanyalah pengalihan bagi cintamu yang terluka barangkali. Tontonan seks mungkin hanya pengalihan daripada kesepianmu, pemuasan dari hawa nafsu. Tetapi Kristuslah cinta yang sejati itu. Saya mau mengundang kita berefleksi sejenak di dalam hati kita masing-masing. Sekali lagi saya mengundang kita. Jika kita belum pernah menyambut Kristus di dalam hati kita, mari buka hati kita untuk Dia. Mari katakan, ya Yesus, aku bersyukur untuk pengorbananmu, untuk cintamu yang sejati. Aku yang harusnya binasa, aku yang harusnya dibuang, aku yang sering tidak setia, namun bersyukur cintamu tidak berubah. Engkau tidak menyerah untuk mencintaiku. Mari buka hati kita untuk Yesus. Supaya kemudian kita memperoleh hidup yang kekal. Dan kita menikmati cinta yang sejati dalam Dia, di dalam perjalanan hidup kita. Mari memberi waktu sejenak untuk menyambut Yesus di dalam hati kita. Hingga di Kalvari, Engkau ya Tuhan, meregang nyawa untuk memperjuangkan kami. Kami yang berdosa, kami yang penuh dengan kemunafikan, kesombongan, keangkuhan, pengandalan akan diri kami. Namun kami bersyukur ya Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau datang ke tengah-tengah dunia
untuk menyediakan jalan bagi kami. Bayar lunas hutang dosa-dosa kami dengan darah Kristus yang tercurah itu. Dan kami bersyukur bahwa Yesus dibangkitkan, mengalahkan maut, dan pergi ke surga menyediakan rumah, menyediakan tempat bagi kami. Dan kesanalah kami kemudian akan pulang nantinya sebagai anak-anak-Mu. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman-Mu yang sudah berbicara kepada kami. Setiap kami yang belum pernah membuka hati kepada Kristus dan yang memutuskan untuk mengikut Yesus pada malam hari ini, teguhkanlah hati kami, teguhkanlah iman kami, tumbuhkanlah, dan kami terus-menerus bergantung dan mengikut Yesus di dalam kondisi apapun ya Tuhan. Terima kasih untuk ibadah ini, terima kasih untuk firman-Mu. Segala keterbatasan kami untuk mendengarkan, memahami, terlebih menyampaikan. Roh-Mu yang kudus yang menyempurnakannya dan menumbuhkannya di dalam hati kami masing-masing sehingga ia berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami melanjutkan ibadah ini. Amin. Oke. Terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa yang disampaikan oleh Pak Pasbusi. Ada sedikit kutipan yang bisa saya sampaikan bahwa cinta sejati yang di dunia ini tidak ada seperti cinta sejati dari Tuhan. Karena apa? Karena cinta sejati dari Tuhan tidak pernah berubah. Biarlah firman Tuhan yang sudah disampaikan bisa kita renungkan dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk selanjutnya, kita akan mengisi angket dan absen. Angket dan absennya ada di room chat ya teman-teman. Waktu pengisiannya sekitar 2 menit. Waktu pengisian angket berakhir teman-teman. Untuk acara selanjutnya kita akan merayakan ulang tahun teman-teman kita di bulan Mei. Bagi teman-teman yang berulang tahun di bulan Mei, boleh open kamera atau racing ya teman-teman. Untuk itu, MC ingin memberikan hadiah atau sebuah ayat kepada teman-teman yang berulang tahun pada bulan Mei, yaitu Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Untuk itu, mari kita sama-sama bernyanyi selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Tuhan dan Raja kita.
bersyukur atas pertolongan ini. Padamu selamat selamat ulang tahun. Dia adalah Allah yang penuh kuasa, Allah yang sungguh ajaib, Allah yang penuh kasih sayang, yang menunjukkan kasih-Nya dan menyelamatkan kita dengan rela berkorban di kayu salib. Namun, apakah kita mau menerima Dia yang telah berkorban demi kita manusia untuk menyatakan komitmen kita kepada Tuhan? Mari kita bernyanyi, sungguh indah kabar mulia. Dan di akhir lagu kami undang Bang Benyamin Spardosi untuk menutup ibadah dalam doa. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah. Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Dia hibur yang berduka, puji Baik kemarin hari ini, Baik kemarin hari ini selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah. Puji namanya. Dia cari yang berdosa. Dia cari yang berdosa, cari di kamu. Datanglah rendahkan hati, serahkan dirimu. Luka ia salib orang mencela. Ini di kamu disambut, diampuni. Baik kemarin hari ini, Baik kemarin hari ini selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah. Puji namanya. Mari kita tutup ibadah kita, mari kita berdoa. Syukur kepada Allah yang tidak pernah berhenti mencari kami, domba-domba-Mu yang terhilang ya Bapa. Terima kasih untuk Kristus yang telah Engkau utus ke tengah-tengah dunia, menjadi jalan pendamaian bagi dosa-dosa kami. Nyatalah cinta-Mu yang besar itu di dalam umat-Mu yang berdosa ini ya Tuhan. Tatkala Yesus tergantung di Kalvari, menyatakan cinta-Mu yang lebih besar daripada dosa-dosa kami. Menunjukkan bahwa cinta-Mu lebih besar daripada kelemahan-kelemahan kami. Makin nyatalah bahwa cinta-Mu lebih besar daripada segala kebodohan-kebodohan kami ya Tuhan. Maka bukalah mata hati kami ya Tuhan, untuk melihat, hanya memandang kepada cinta-Mu yang sejati itu. Biarlah kiranya Tuhan, hanya kepada cinta-Mu itulah kami mengarahkan hati kami mengarahkan jalan-jalan kami menunjukkan seluruh tujuan-tujuan hidup kami ya Bapa. Terpujilah Bapa yang sudah mengasihi kami, terpujilah Bapa yang sudah menyambut kami di dalam kekekalan, di dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Terpujilah Tuhan yang tidak menolak kami, hamba-hamba-Mu yang tidak berguna ini ya Bapa. Bagimulah hormat dan pujian atas seluruh hidup kami, dan kiranya Tuhan dipuaskan dan dipermuliakan melalui ibadah kami pada malam hari ini. Setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian di dalam ibadah malam hari ini,
gembalakan kehidupan mereka. Biarlah kiranya kasih dan cinta yang daripada Tuhan senantiasa nyata mereka alami dan nikmati dalam hidup mereka. Para pengurus yang sudah mempersiapkan ibadah ini dan mendoakannya, Tuhan juga yang terus-menerus menganugerahkan kasih bagi mereka untuk melanjutkan pelayanan-pelayanan ini ke depan. Dan setiap kami yang hadir pada malam hari ini, biarlah kiranya kami pun boleh mengalami dan melihat serta menikmati kasih-Mu yang sejati. Dan biarlah pun kehadiran kami dimanapun kami berada, di rumah kami menjadi kehadiran kasih Kristus bagi keluarga kami ya Bapa. Terpujilah Tuhan, kepada Engkau-lah kami percayakan hidup kami juga sepanjang malam ini dalam istirahat dan setiap hal yang kami kerjakan. Tuhan kiranya yang memimpin dan menyertai kami. Bagimulah hormat dan kemuliaan atas seluruh kehidupan kami ya Bapa, dari sekarang sampai kepada Tuhan memanggil kami dari tengah-tengah dunia ini. Dan kami akhiri ibadah ini dengan bersama-sama berdoa, seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah join pada ibadah hari ini. Selanjutnya kita akan memasuki sesi foto bersama. Kepada kawan-kawan untuk mengaktifkan kameranya. Semua. Yang lagi aktifkan kameranya. Kepada kawan-kawan supaya mengaktifkan kameranya karena kita akan foto bersama. Slide 1. Slide kedua. Slide ketiga. Baik, terima kasih kawan-kawan semua. Jangan lupa ya kawan-kawan untuk mengisi absen dan angketnya ya kawan-kawan. Dan jangan lupa untuk kawan-kawan semua hadir pada ibadah HUT KMK EP yang ke-38 tahun pada Minggu 22 Mei 2022. See you, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo. Terima kasih Bang Benyaris. Terima kasih, Bang. Terima kasih, sama-sama Adik. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudara.
bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan.